Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi sampai sini ya. Berarti kan E pangkat 0 dikurang E pangkat min 3 J omega, itu bisa kita rubah jadi 0 dikurang, pangkatnya dikurangin, terus dibagiin 2, itu akan sama dengan min 3 per 2 J omega. Yang di sini juga, berarti di sini min 1 dikurang 2 J omega, dibagi 2, hasilnya juga sama dengan min 3 per 2 J omega. Terus, E pangkat min 3 per 2 J omega dikali E pangkat 3 per 2 J omega dikurang E pangkat min 3 per 2 J omega, itu maksudnya gini, bentuk ini kita rubah jadi bentuk E pangkat 3 per E pangkat min 3 per 2 J omega. Nah, kan kalau misalkan ini kita kali ke sini kan hasilnya jadi E pangkat 0. Yang ini jadi E pangkat sebenarnya pangkat seharusnya jadinya E pangkat min 3 J omega juga, E pangkat min 3 J omega ya harusnya gitu. Nah, kita konversi ini jadi bentuk E pangkat min 3 per 2 J omega, bentuknya jadi kayak gini. Terus kita ingat bahwa sin omega itu sama dengan E pangkat J omega dikurang E pangkat min J omega per 2J. Ini nih, ini identitas Euler nih. Ini identitas rumus Euler. Nah, kalau 2J-nya kita kali silang ke atas, berarti hasilnya kan 2J sin omega akan sama dengan E pangkat J omega min E pangkat min J omega kan? Kalau 2J kita kaliin ke sini. Nah, artinya kalau bentuknya kayak gini, berarti bisa kita anggap bahwa E pangkat 3 per 2 J omega dikurang E pangkat min 3 per 2 J omega itu sama dengan 2J sin 3 per 2 omega. Ya nggak? Kan kalau misalkan ini E pangkat J omega, hasilnya sin omega. Berarti E pangkat E pangkat 3 per 2 omega, berarti di sini hasilnya juga 3 per 2 kan? Kita rubah ini bentuknya jadi kayak gini, jadi mirip kayak gini, gitu. Jadi kan, gue ulang ya biar ngerti ya. Jadi 2J di sini kita kali silang nih, jadi 2J sin omega akan sama dengan E pangkat J omega min E pangkat min J omega. Nah, kalau dia itu kita kali silang untuk yang omega, berarti sama aja bisa kita bentuk yang ini, E pangkat 3 per 2 J omega dikurang E pangkat min 3 per 2 J omega, itu tuh, ntar di sini kayaknya bisa gambar. Nah ya, nah yang ini, nah bisa kita bentuk jadi bentuk yang mirip kayak gini. Dengan syarat berarti omeganya ini berubah nilai kan? Kalau di sini dia nilainya omega, karena dia di sini J omega, kalau di sininya 3 per 2 J omega, berarti di sininya jadi 3 per 2 J omega. Makanya bentuknya di sini berubah jadi kayak gini. E pangkat min 3 per 2 J omega dikali 2J sin 3 per 2 omega ditambah 2 dikali ditambah 2 dikali di sini 2 dikali 2J sin setengah omega karena di sini setengah gitu. Jadi duanya dikeluarin gitu loh. Duanya dikeluarin, ininya dikeluarin, duanya si ini, yang ini sama ini, yang ini sama ini keluarin, terus E pangkat min setengah J omega dikurang E pangkat min setengah J omega itu dibentuk jadi bentuk kayak gini. Yang mirip kayak gini. Makanya bentuknya jadi 2 dikali 2J sin setengah omega. Gitu. Nah, terus J-nya kita keluarkan, makanya di sini jadinya E pangkat min 3 per 2 J omega dikali J, terus dikali lagi sama 2 sin 3 per 2 omega yang ini, ditambah 4, 2 kali 2, sin setengah omega. J-nya kan udah keluar nih. J yang di sini sama J di sini udah keluar nih. Nah, si J yang ini, kita rubah bentuknya ke dalam bentuk E juga, supaya dia bisa dioperasikan sama E yang di sini. Sama yang E yang ini. Ntar deh, kita ganti warna. Biar kebayang. Nah, si J yang ini, kita ubah dia ke dalam bentuk E, ke dalam bentuk Euler, supaya dia bisa dioperasikan sama yang ini. Gitu. Supaya kita ketemu nih. Karena kan tugas kita untuk cari respon impuls sama respon fase kan cari mana yang imajiner, mana yang real. Gitu kan. Nah, yang kita kerjain dari tadi itu untuk supaya dapat nih kita mana nilai imajiner, mana nilai imajiner, mana nilai realnya gitu. Jadi kalau J-nya kita rubah ke dalam bentuk Euler, nah E pangkat J pi per 2 itu kan sama dengan cos pi per 2 ditambah J sin pi per 2. Ya kan? Kalau E pangkat J pi berarti cos pi ditambah J sin pi kan? Kalau pi per 2 berarti cos pi per 2 ditambah J sin pi per 2. Di mana cos pi per 2 itu akan sama dengan 0.
ditambah J dikali pi per 2, sin pi per 2 itu sama dengan 1, sama dengan J. Berarti J itu akan sama dengan E pangkat J pi per 2. Gitu. Nah, bentuk J ini kita rubah ke dalam bentuk E, makanya hasilnya jadi kayak gini. Nah, ingat kalau eksponensial dia koefisiennya sama, ini kan koefisiennya sama-sama E nih. E sama ini. Terus dikaliin, berarti pangkatnya dijumlahkan kan? Berarti di sini makanya di sini jadinya E pangkat J, J-nya kita keluarkan, dikali min 3 per 2 pi, ditambah pi per 2. Gitu. Karena kan kalau kita kalikan ke dalam juga J-nya hasilnya bakal ini kan? Gitu. Nah, makanya hasilnya jadi kayak gini. Gitu. Yang dalam kurung tetap gitu. Nah, terus kita rubah posisinya biar dia plus dikurang plus dikurang minus gitu. Nah, makanya bentuknya kayak gini. Jadi kita putar nih. Pi per 2-nya ke kiri, min 3 per 2 omeganya ke kanan gitu. Nah, ketemu nih. Berarti ini kita ketemu respon fasanya, respon magnitudnya yang ini respon magnitud untuk ini, yang ini sorry. Nggak bisa ya. Dihapus ya. Oke. Yang bikin warna deh. Nah, ini respon magnitudnya yang di dalam kurung. Nah, respon fasanya itu yang ini. Gitu. Makanya nih respon magnitudnya itu 2 sin 3 per 2 omega ditambah 4 sin setengah omega. Yang ini. Respon fasanya itu yang di dalam kurung. Gitu. Yang ini. Nah, sebenarnya ada cara lain sih. Kalau cara lain tuh gimana? Nah, pas dibentuk ini, dibentuk 1 tambah 2 pangkat E segala macam itu, kita langsung rubah dia ke dalam bentuk sinus dan kosinus gitu. Jadi nanti kita untuk cari respon impulsnya kita pakai yang akar dari real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Ini untuk respon magnitud. Nah, ini untuk respon magnitud. Nah, kalau respon impulsnya arcus tangan dari imajiner per real gitu. Nah, cuman kalau kita pakai rumus yang ini lebih gampang gitu. Maksudnya langsung kelihatan tuh mana respon impuls, mana respon magnitudnya. Tapi ya balik lagi tuh nyamannya teman-teman mau pakai yang mana sih gitu. Karena kan ada yang nyamannya pakai yang kayak gini, ada yang nyamannya pakai yang dirubah dulu ke dalam bentuk E gitu. Nah, untuk kesulitan di dalam bentuk E ini kita memang harus paham identitas itu. Ini yang rada challenging kalau kita pakai yang bentuk E. Karena kan kalau misalkan kita pakai bentuk yang akar, kita cuman harus ngerubah E ke dalam bentuk sinus dan kosinus gitu kan. Jadi kita cuman perlu hafal satu aja gitu, satu bentuk identitas aja. Kalau kita pakai E, lebih gampang di akhir, tapi pas di awal-awal itu kita emang harus tahu beberapa identitas gitu. Oke, sampai sini untuk nomor 2 nih, yang mau ditanya dulu. Aman? Oke, kalau aman, kita lanjutlah ke nomor 3 ya. Nomor terakhir nih. Oke. Nah, untuk nomor terakhir, wait, aku share dulu untuk soalnya. Oke. Nah, di soal nomor 3 itu suatu sistem linear waktu diskrit tidak berubah terhadap waktu dengan persamaan beda yn sama dengan 0,64 yn min 2 ditambah x pangkat n ditambah xn min 1. Nah, di sini diagram bloknya dari xn inputnya masuk ke dalam LTI, terus outputnya yn. Nah, yang pertama kita disuruh tentuin apakah sistem ini kausal atau enggak. Yang kedua kita disuruh tentukan HZ. Yang ketiga gambarkan pol dan zeronya, terus tentukan daerah konvergensi, tentukan respon impuls HN, apakah sistemnya stabil, gambarkan struktur realisasi sistem, terus tentukan respon frekuensi dan juga respon terus yang terakhir tentukan respon magnitud dan respon fasa. Oke, kita bahas. Oke. Nah, ini kita punya persamaan ini nih.
YX sama dengan 0,64 YN-2 plus XN plus XN-1. Gitu kan. Nah, pertanyaan ditanya nih, apakah sistem ini kausal? Iya, sistem kausal karena keluaran dari sistem ditentukan oleh maksukan saat ini atau sebelumnya gitu. Oke. Nah, yang kedua kita disuruh cari HZ. Nah, cari HZ berarti kita harus pakai transformasi Z gitu kan. Yang mana persamaan awalnya kita YN sama dengan 0,64 YN-2 tambah XN tambah XN-1. Kita transformasikan pakai transformasi Z. Berarti 0,64 Z pangkat min 2 YN-2 ditambah N ditambah ZN-1 XZ. Nah, kemudian YZ sama dengan 0,4 Z pangkat min 2 YZ sama dengan XZ ditambah Z pangkat min 1 XZ. Jadi kita kelompokkan nih, yang YZ sama YZ, yang XZ sama yang XZ gitu. Jadi yang variabel Y sama yang Y, yang Z sama yang Z gitu. Nah, hasilnya nanti akan sama dengan YZ dikali 1 dikurang 0,64 Z pangkat min 2. Karena kalau dikalikan ke dalam, sorry ini harusnya ini sorry ini minus ya harusnya ya. Karena kan ini dari sini plus kan, kita keluarkan ke kiri ini harus minus ya. Sorry ini minus. Oke. Nah, YZ dikali 1 hasilnya YZ dikali 0,64 Z pangkat min 2 jadinya 0,64 Z kuadrat Z pangkat min 2 YZ sama dengan XZ. Kita keluarkan juga Z-nya. Hasilnya jadi XZ 1 ditambah Z pangkat min 1. Nah, terus kita buat ke dalam bentuk ini nih. YZ sama YZ per XZ. Kita ganti warnanya. Oke. Nah, YZ per XZ akan sama dengan 1 plus Z. 1 plus Z dibagi sama 1 min 0,4 Z pangkat min 2. Gitu. Nah, berarti HZ akan sama dengan ini. 1 plus Z pangkat min 1. Ini nih HZ nih. Jadi YZ per XZ sama dengan HZ kan. Nah, itu akan sama dengan 1 tambah Z pangkat min 1 per 1 min 0,4 Z kuadrat. Gitu. Nah, bentuk Z pangkat minus itu kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Gitu. Berarti 1 ditambah Z pangkat min 1 jadi 1 per Z. 0,64 Z pangkat min 2 jadi 0,64 per Z kuadrat. Gitu. Nah, bentuknya nanti bentuk akhirnya akan jadi kayak gini. Z plus 1 per Z dikali Z kuadrat per Z kuadrat min 0,64 gitu. Nah, terus kita kaliin, ini Z kuadrat dikali Z plus 1, kita kaliin. Ini kan ini bisa coret kan? Ini bisa coret sama ini kan? Nah, hasilnya bakal jadi ini Z dikali Z plus 1 per Z kuadrat min 64. Nah, ini nih HZ-nya. Oke, dapat tuh kita tadi HZ. Nah, terus kita disuruh cari pol dan zero-nya gitu. Untuk cari pol kita pakai penyebut gitu. Untuk cari zero kita pakai pembilang gitu. Nah, untuk polnya ini kan penyebutnya Z kuadrat dikurang 0,64. Nah, berarti Z kuadrat untuk cari pol berarti kita buat pembuat nolnya gitu. Kita untuk cari polnya kita buat dia menjadi sama dengan 0 gitu. Nah, berarti Z kuadrat dikurang 0,64 itu kalau sama dengan 0 berarti kan bisa difaktorkan kan. Jadi X ini X dikurang ya X dikurang 0,64 terus kalau X Z dikurang 0,8 dikali Z ditambah 0,8. Makanya hasilnya jadi Z1 sama dengan 0,8, Z2 sama dengan min 0,8. Ini untuk pol-polnya. Nah, untuk zero-nya kita pakai pembilang. Nah, sama kita buat pembuat nolnya. Berarti Z dikali Z tambah 1 akan sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya itu ada 0, Z sama dengan 0, dan juga Z sama dengan min 1. Ini sorry, ada tipe nih. Z sama dengan min 1. Gitu. Berarti zero-nya ada di 2 titik nih. Di 0 sama di min 1. Nah, untuk polnya juga ada di 2 titik, 0,8 dan juga min 0,8. Nah, terus kita disuruh tentukan daerah konvergensinya. Nah, tentukan daerah konvergensinya, kita letakin dulu ininya polnya. Terus kita letakin juga zero-nya. Zero-nya tadi ada di 0 dan min 1 gitu. Makanya daerah konvergensinya itu ada di
Z lebih dari 0,8 karena dia kausal berarti dia ke kanan gitu, lebih besar. Gitu. Nah, terus kita disuruh cari respon impuls. Nah, HN kan respon impuls. Nah, di sini kita cuma punya HZ gitu. Sekarang kita disuruh cari respon impulsnya. Oke. Nah, HZ yang Z yang di sini kan HZ sama dengan Z dikali ini. HZ sama dengan Z dikali Z plus 1 per Z kuadrat dikurang 0,64 ya kan. Nah, Z yang Z yang ini kita kali silang ke bawah, jadi HZ per Z akan sama dengan Z plus 1, yang Z kuadrat min 0,64 ini kita faktorkan. Jadi Z min 0,8 terus dikali Z plus 0,8. Nah, kita cari dulu nilai AB-nya. Nilai A dan B-nya kita cari dulu. Nah, berarti A per Z kurang 0,8 ditambah B per Z ditambah 0,8. Nah, cara carinya itu untuk yang A itu tuh kita ini nih pembilangnya Z plus 1 kan. Berarti 0,8 plus kan pembilangnya Z plus 1 nih. Ini pembilangnya Z plus 1 ya kan? Nah, untuk cari yang A, kita masukkan nilai yang membuat ini jadi maksudnya ini kan dia akan sama dengan 0 ketika Z-nya sama dengan 0,8 nih untuk yang ini. Nah, yang ini Z-nya akan sama dengan 0 ketika dia minus 0,8 kan. Nah, untuk yang pertama, untuk nyari A, kita masukkan dia Z-nya 0,8. Berarti 0,8 di 0,8 ditambah 1 per 0,8 ditambah 0,8. Nah, akan sama dengan 1,125. Yang B, Z plus 1 ditambah per Z kurang 0,8. Nah, Z-nya kita masukkan min 0,8. Hasilnya bakal min 0,125. Terus kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Kan kita tadi udah dapat nih A dan B-nya. Ini A, ini B. Nah, kita masukin nilai A dan B-nya. 1,125 ditambah min 0,125 per Z min 0,8 ditambah Z plus 0,8 ini HZ per Z-nya. Oke. Terus kita disuruh cari HN ya. Nah, ya udah berarti kita melakukan inverse transformasi Z. Nah, hasil inverse-nya bakal jadi HN sama dengan 1,125 dikali 0,8 pangkat N UN. Ini ada di tabel ya ininya. Untuk merubah tabel inverse ada di untuk menginversekannya ada di tabel gitu, cara inverse-nya. Nah, terus dikurang 0,125 dikali 0,8 pangkat N UN. Ini hasilnya. Jadi dari HZ untuk ke HN kita harus melakukan inverse transformasi Z. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem ini stabil? Ya, sistem stabil karena letak pol ada dalam lingkaran satuan. Terus kita disuruh gambarkan realisasi sistemnya. Tuh, realisasi sistemnya kita dari persamaan yang 0,64 bentar, yang ini. Dari sini ya, persamaan awal ya untuk menggambarkan realisasi sistemnya. Berarti dari ini dulu nih output. Nah, dari output kan dia ada YN-2 kan. YN-2 berarti dia melakukan ada delay 2 kali nih di output. Berarti sebelum dia jadi YN dia harus di delay dulu nih sebanyak 2 kali. Makanya Z pangkat min 1 di delay lagi Z pangkat min 1. Terus dia itu besarnya 0,64, makanya dikasih multiplier nih sebesar 0,64 terus masuk ke adder gitu. Nah, selesai sisi YN, kita ngerjain sisi XN. Nah, di XN di sisi X itu tuh ada 2, XN dan XN-1. Nah, untuk XN dia langsung aja ke adder atau kita bisa tambahkan multiplier dengan besar multipliernya itu 1 gitu. Nah, di sini XN dia langsung ke adder dengan multiplier 1. Nah, XN-1 itu berarti kita harus ngedelay dulu nih.
Makanya di sini dari xn ke bawah z pangkat min 1 kita delete, terus di sini dikasih lagi multiplier sebesar 1. Di sini kan 1 nih. 1 langsung ke header. Nah, baru hasilnya dijumlahkan masuk ke YN. Itu gambar sistemnya. Oh iya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Jangan-jangan terlalu kecepatan lagi. Nggak ada, aman. Aman ya? Lanjut. Aman ya? Oke. Sip. Oke, lanjut ke yang H. Kita disuruh cari respon frekuensinya. Nah, untuk cari respon frekuensi berarti kan J omega kan domainnya. Kita punya kan tadi Hz. Nah, Hz itu kan sama dengan 1 plus Z pangkat min 1 per 1 dikurang 0,64 Z pangkat min 2. Hz dari yang tadi nih, ya kan? Terus Z pangkat min 1-nya kita rubah ke dalam bentuk Euler. Berarti 1 ditambah E pangkat min J omega, Z pangkat min 1. Nah, Z pangkat min 2-nya juga kita rubah ke bentuk Euler. Berarti E pangkat min 2 J omega. Makanya persamaan jadi kayak gini. HJ omega sama dengan 1 plus E pangkat min J omega per 1 min 0,64 dikali E pangkat min 2J omega. Nah, ingat E pangkat min J omega dia bakal jadi cos omega min J sin omega. Kita rubah nih bentuk Euler ke dalam bentuk trigonometri. Nah, E pangkat min 2J omega berarti jadi cos 2 omega min J sin 2 omega. Gitu kan. Makanya persamaannya jadi kayak gini nih. 1 plus cos omega min J sin omega per 1 min 0,64 dikali cos 2 omega min J sin 2 omega. Itu. Nah, terus ini kita langsung operasikan aja. 0,64-nya kita kali ke dalam. Makanya jadi hasilnya kayak gini. Makanya di bawah tuh jadi 1 min 0,64 cos 2 omega ditambah 0,64 J sin 2 omega. Gitu. Nah, terus kita kelompokkan nih mana yang real, mana yang imajiner. Berarti untuk bagian atas nih, yang realnya kan ini nih, 1 plus cos omega, ini yang real. Ini real. Nah, untuk yang imajinernya, berarti yang ini kan, sin omega kan. Untuk yang atas. Berarti ini, coret. Nah, yang ini. Nah, ini yang imajinernya, untuk yang bagian pembilang. Nah, untuk bagian penyebut, berarti yang realnya yang ini kan. Ini real. Ini bagian real. Terus yang ini J 0,64 sin 2 omega, ini yang bagian yang imajiner. Oke, terus kita disuruh cari respon magnitude sama respon fasa. Nah, kelihatan kan tadi kan yang di soal sebelumnya nih, yang di sini kita kan pakainya bentuknya bentuk Euler kan. Kalau di sini kita pakai bentuk sinusoidal, ke bentuk trigonometri gitu. Jadi kalau di sini kita harus cari untuk cari respon magnitude kita harus pakai yang rumus yang ini nih, akar real kuadrat plus real kuadrat plus imajiner kuadrat. Karena dalam bentuk pecahan berarti harus dibagi lagi kan, karena ini untuk pembilang, ini untuk penyebut. Tuh, berarti real yang di pembilang tadi kan kita punya 1 plus cos omega. Berarti 1 plus cos omega dikuadratkan ditambah min sin omega dikuadratkan untuk imajiner yang di bagian pembilang. Nah, di bagian penyebut realnya itu 1 min 0,64 cos 2 omega kuadrat, ya kan? Terus imajinernya itu di 0,64 sin 2 omega yang dikuadratkan. Gitu. Nah, sampai sini aja cukup sebenarnya untuk cari respon magnitudenya. Nanti untuk cari nilai-nilai di tiap titiknya tinggal kita masukkan nilai omega-omeganya gitu. Nah, terus untuk cari respon fasa itu cukup dengan arkus tangan imajiner per real gitu kan. Nah, kenapa di sini dikurang? Karena bentuknya pecahan gitu. Jadi bedanya di respon magnitudo sama respon fasa ketika dia dalam bentuk pecahan, untuk respon magnitudo dia dibagi, untuk respon fasa dia dikurang gitu. Nah, di respon fasa kita pakai rumus arkus tangan imajiner dibagi real gitu. Nah, di bagian pembilang nih, imajinernya kan sin omega, realnya 1 plus cos omega. Makanya di sini arkus tangan min sin omega per 1 plus cos omega dikurang arkus tangan dari 0,64 sin 2 omega imajinernya dibagi sama 1 min 0,64 cos 2 omega. Sorry, ini harusnya bagi. Nah, sampai sini juga cukup sebenarnya. Nanti untuk mencari nilai di tiap titiknya tinggal kita masukkan nilai omega-omeganya gitu. Terus ntar kalau misalkan ada pertanyaan untuk digambarkan ya tinggal kita
buat ke tabel tinggal kita masukin aja nilai tiap titiknya, terus ntar kita gambar ke grafik gitu teman-teman. Oke, udah selesai nih. Ada yang mau tanya dulu soal 3 atau soal 1 atau soal 2? Masih ada yang masih bingung? Aku mau nanya Iwan yang soal nomor 2 yang itu buat nyari yang magnitude fasa kalau nggak salah. Soal nomor 2. Yang soal nomor 2, iya. Yang mana tuh? Nah, berarti kan ini E pangkat min 3/2 J omega dikali E pangkat 3/2 J omega. Berarti nyari yang di dalam itu harus kita sesuaikan biar sama-sama kayak yang di atasnya itu ya, yang kayak E pangkat 0. Ya, jadi itu kita merubah dia kan kita dapat nih E pangkat 0 dikurang E pangkat min 3 J omega kan hasilnya kan hasil pengurangannya ini kan bentuknya kayak gini nih. Bentar. Bentuknya kayak gini kan. Nah, gimana caranya kita rubah bentuknya tapi hasil perubahannya itu bentuknya harus sama kayak gini. Malah kecoret. Nah, itu. Jadi ketika nanti dia dikalikan ini E pangkat min 3/2 J omega dikalikan ke dalam, ya hasilnya yang ini gitu. Jadi nggak berubah. Gitu. Makasih Iwan. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Sudah Wan, sudah cukup jelas. Aman ya? Oke lah. Oke, kalau udah cukup jelas, sebentar aku stop share dulu. Oke, ya udah. Kalau udah cukup jelas, terima kasih teman-teman semua yang udah mendengarkan penjelasan panjang lebar yang tadi. Wan, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, mohon maaf kalau misalkan tadi. Makasih banyak Iwan. Oke, sama-sama. Makasih juga. Oke. Makasih ya sekali lagi. Kalau mohon maaf tadi kalau misalkan penjelasan terlalu cepat. Nanti videonya kan juga di-post ke YouTube gitu. Nanti bisa diulang-ulang. Oke. Ya udah, kalau nggak ada yang mau tanya, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.